Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ada ru'yah ajibah. Ini saya dengar waktu saya bulan kemarin ke Malaysia, ketemu satu ustadz, dia bawa cerita tentang Syekh Mutawalli. Ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi satu waktu di Mesir ada ijtima ulama. Kalau sudah ijtima ulama berarti yang hadir ahlul ilm semua, nggak ada talibul ilm, alim-alim ini. Dan Mesir maklum paling banyak ulama di Mesir kan, kumpul ini bahas masalah, dipimpin sama satu orang yang dianggap saat itu paling alim. Ya, Syekh Mutawalli hadir, masih muda waktu itu beliau. Abar, masalah ini terpecahkan, masalah ini terpecahkan. Begitu ada yang sulit, masalah dibawa ke yang mimpin, dipecahkan. Wallahu alam dapat isyarah apa, memang dari muda itu dapat sir itu Syekh Mutawalli itu. Ngacung, tanya. Air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat itu ada di mana? Tanya. Air bekas mandi. Sami'at riwayat. Sudah dengar cerita ini? Apa? Air mandi Rasulullah SAW itu kemana? Kaget ini si pimpinan yang sedang membahas masail, nggak tahu jawabannya dia. Kaget, nggak bisa jawab. Tunggu sampai besok. Nah, kebetulan, nah ini loh, orang itu tidak bisa berpisah dari Nabi Muhammad, itu nggak bisa. Itu paling alim waktu itu, punya kebiasaan kalau sulit masuk kamar yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tertidur mimpi Nabi. Nah, orang-orang begini nih yang perlu kita contoh ini. Sudah alim luar biasa, terkenal paling alim, tapi dia tahu ada kunci di kehidupan ini. Siapa yang tidak mau megang miftahul hayah, kunci kehidupan, selalu akan bertemu dengan kesulitan yang tidak bisa dia pecahkan karena dia tidak pegang kunci. Si alim ini pintar. Dakhal hujrah, shalla ala nabi. Tahu sirah salawatnya apa? Salawat sampai tertidur. Fara'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama satu anak muda di mimpi itu bawa lampu. Si anak muda ini bawa lampu. Tanya si alim ini di mimpi, "Ya Rasulullah, air mandi Paduka waktu dulu dimandikan kemana?" Ada yang diambil Sayyidina Ali, ada. Saya koma dulu itu cerita ya. Ini dari Syekhuna Samahatul Sadr Imam Hafadz al-Musnid al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi. Sebagian air mandi Nabi Muhammad yang di bagian mata, yang bagian sini itu, diambil oleh Sayyidina Ali diminum. Kata Sayyidina Ali, "Fawarithtu ilmal awwalina wal akhirin." Maka aku Imam Ali sampai menjadi babu Madinatul Ilm itu karena sempat meminum sedikit air bekas mandi Rasulullah SAW. Tapi yang lain ini masih banyak ini. Yang diminum sama Sayyidina Ali yang bagian sini aja sedikit ya, diambil diminum. Lalu kembali ke Sayyidi Mutawalli Sya'rawi. Di mimpi itu ditanya Rasulullah, "Kemana air mandi yang lain?" Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala memerintahkan matahari menghirup air ini, disedot, ditarik ke awan, kemudian awan diperintahkan untuk menyebar ke seluruh dunia. Setiap tetesan yang jatuh di bagian dunia manapun pasti nantinya menjadi masjid. Maka tidak ada masjid dari masjid-masjid fid dunia kecuali pernah ditetesi air mandi Nabi Muhammad SAW. Senang ini si alim, alhamdulillah ada jawabannya. Pas pertemuan keesokan harinya Syekh Mutawalli hadir lagi, tapi nggak mau nanya, diem aja. Ini si alim senang nemu jawaban mau disampaikan, sampai selesai majelis nggak mau tanya. Akhirnya didatangi Syekh Mutawalli Sya'rawi. "Kamu tidak mau tahu jawaban pertanyaan kemarin?" "Enggak, saya sudah tahu. Ra'aitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatu kadza wa kadza wa kadza." Kamu tahu anak muda yang di samping Nabi Muhammad yang bawa lampu itu saya.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi begitu ya, kalau orang alim, semakin alim harus semakin dekat dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fotokopi silahkan, saya izinkan. Mau difoto di HP ya silahkan. Ini penting, ini 3 wali ini. Ini 3 wali ini disebut Ashabul Khuyul Al-Musrajah. Di ijazah Syekhana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih. Siapa-siapa yang bertawassul dengan 3 wali ini datangnya nggak pakai nanti gitu. Jadi diibaratkan tentara yang siap terus di atas kuda. Itu satu. Sayyidina Alawi Al-Ghayur, Sayyidina Ali bin Alwi, Sayyidina Umar Mukhdar. 3 itu. Sayyidina Alawi Al-Ghayur, Sayyidina Ali bin Alwi, sama Sayyidina Umar Mukhdar. Itu kuburannya di Zambal semua ada. Salah kullu di Zambal. Ya. 3-3-nya di Zambal ini. Ini 3-3-nya kata Habib Salim, ini kuburannya di Zambal. Jadi Sayyidina Ali bin Alwi, Sayyidina Ali Najdi Alawi ini. Sayyidina Ali bin Alwi Ghayur man sumahu Alawi. Jadi Sayyidina Alawi al-Ghayur. Satu lagi wa Umarul Muhdhari dzil fadlil aghar. Itu pakai disebut nama ya Alawi Ibn al-Fiqih, ya Ali bin Alwi, ya Umar Mukhdhar boleh. Saya ulangi, jadi cara tawasulnya ya Alawi Ibn al-Fiqih, ya Ali bin Alwi, ya Umar Mukhdhar boleh. Mau pakai Fatihah boleh. Ini ada cerita, makanya saya percaya betul sama ini. Cerita ringan dan memang kejadiannya ringan, tapi bagi orang yang hidup di zaman Ustadzul Imam Sayyidul Walid itu pasti ngerti. Sahal Ahmad. Zaman abah saya dulu itu, kalau murid dekat izin pulang susah apa gampang? Ada yang sampai 8 tahun udah pulang, malir 8 tahun, susah itu. Ustadzul Imam kalau sudah nahan susah. Ini kebetulan yang taklim sudah punya anak, istrinya banyak. Jadi kan dernya hebat, istrinya banyak, ditahan. Saya dulu jaga pintu bareng Sahal, jaga pintu di pondok Ustadzul Imam dulu itu. Jadi tahu betul cerita ini saya. Semalam 7 hari udah puyeng, nggak saya sebut namanya yang kayak enak ya. Udah puyeng orang. Minggu 2 minggu hampir sebulan kalau nggak salah itu. Akhirnya dia teriak manggil ini, ya Alawi Ibn al-Fiqih, ya Ali bin Alwi, ya Umar Mukhdhar. Yosih itu. Itu teriak di tangga mau kamar atas lah. Tangga mau kamar atas lah. Teriak situ. Selesai teriak, makanya betul nggak sampai 2 detik gitu. Saudari Imam mobil. Teriak ada fulan. Panggil. Irjalan. Udah boleh pulang sekarang gitu. Saya kan penonton. Cip ini tawassul. Itu yang di atas sudah yang 8 tahun, ada yang sekian tahun. Tapi teriaknya mungkin dari hati ya. Jadi saya Alawi Ibn al-Fiqih, saya mungkin datang apa ya, apalah saya nggak ngerti. Yang saya tahu ijabah itu langsung. Jadi ya Alawi Ibn al-Fiqih, ya Ali bin Alwi, ya Umar Mukhdhar. Yang belum kawin silahkan dicoba. Ijazah, tawassul. Kalau yang pengen 2 jangan, kasihan istrinya. Buat istri-istri yang suaminya supaya tidak kawin lagi, tawassul itu. Ya Alawi bin Alwi, ya Ali bin Alwi, ajaztukum khosoh buat perempuan yang pingin tidak dimadu, baca itu. Ya Alawi bin Alwi, ya Ali bin Alwi, ya Umar Mukhdhar. Itu 3-3-nya mursyid Thariqah Alawiyah. Itu cerita itu. Banyak lagi riwayat yang waktu Ustadzul Imam Mashhur itu kapan-kapan saya ceritakan.